Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan membahas bab 7 Sejarah Indonesia kelas 12 yang berjudul Perkembangan Iptek di Indonesia. Berkaitan dengan teknologi, kita kenal dengan adanya internet. Pada bulan Desember 2019, warga dunia dihebohkan dengan adanya virus baru yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok. WHO kemudian menamai virus tersebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Informasi mengenai virus tersebut segera tersebar di berbagai belahan dunia. Kemajuan internet menyebabkan informasi seputar virus corona dengan cepat diketahui oleh masyarakat di seluruh dunia. Sebelum mulai pembahasan bab 7 Sejarah Indonesia kelas 12, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. 1. Setelah mempelajari perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada era kemerdekaan, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan sejak proklamasi sampai reformasi secara kronologis. Kedua, setelah melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, peserta didik mampu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan tertulis. Ketiga, setelah berdiskusi tentang perkembangan iptek pada era kemerdekaan, peserta didik dapat menyikapi berbagai kondisi akibat perkembangan iptek secara bijak dan kritis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum begitu maksimal. Pemerintah kolonialah yang menjadi penyebab berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat ke Indonesia. Mereka juga melakukan pelarangan terhadap pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara di sekitarnya. Secara keseluruhan, penyebab lain dari ketertinggalan Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. 1. Terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan, terutama yang berpendidikan tinggi. 2. Masyarakat Indonesia jarang terlibat langsung dalam pengembangan iptek. 3. Pemerintah Belanda dan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia untuk melakukan alih teknologi. 4. Minimnya industrialisasi. 5. Berkurangnya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Perkembangan iptek di Indonesia sesudah kemerdekaan. Setelah merdeka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di Indonesia. Hal ini didorong dengan terbukanya akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Kemerdekaan menciptakan keadilan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Dengan bekal pengetahuan ini, kemudian masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi. Yang pertama adalah radio. Radio ditemukan pertama kali oleh Marconi pada tahun 1895. Penyiaran radio jarak jauh memanfaatkan stasiun penghubung atau relay.
Radio awalnya menggunakan listrik, namun setelah ditemukan transistor, radio dapat menggunakan baterai. Di Indonesia, radio sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, ada Radio Republik Indonesia atau RRI yang dimiliki negara. Lambat laun berkembang juga radio swasta. Beberapa radio swasta di Indonesia yang bertahan sampai saat ini antara lain Prambors, El Sinta, dan Sonora. Televisi. Televisi dikembangkan sejak akhir abad ke-19 di belahan dunia. Namun, televisi baru populer di pertengahan abad ke-20. Televisi awalnya hitam putih, namun kemudian berwarna. Stasiun televisi pertama di Indonesia yang dimiliki pemerintah adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia, dilahirkan untuk menayangkan Asian Games pada 1962. Stasiun televisi swasta baru muncul pada tahun 1990-an. Televisi swasta yang masih ada sampai saat ini antara lain RCTI, SCTV, Antv, Metro TV, Trans TV, dan lain sebagainya. Kini, pesawat televisi modern atau Smart TV sudah dilengkapi dengan internet. Internet. Seluruh alat dan media yang disebutkan di atas kini berbentuk digital dan bisa diakses lewat internet. Televisi kini digantikan oleh teknologi streaming. Surat kabar dan majalah digantikan oleh media online. Sambungan telepon kini bisa menjadi telekonferensi dan menampilkan video. Hari ini hampir seluruh teknologi komunikasi bisa diakses berkat internet. Alatnya pun ponsel dan komputer semakin canggih. Perkembangan iptek di bidang transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada beberapa jenis transportasi darat pada masa itu seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Sayangnya, jenis-jenis transportasi darat di masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18, tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap itu mulai digunakan tahun 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara, squat. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kali. Setahun setelah itu, Etienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang tinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga kini membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang. Hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak jauh secara cepat. Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam.
yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemuan kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia Pertama. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian agar terjadi peningkatan produktivitas dalam hal pangan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan angka penduduk yang harus diiringi pula dengan peningkatan pangan. Revolusi Hijau lebih berfokus pada serealia atau tanaman biji-bijian seperti gandum, padi, jagung, dan sebagainya. Pada revolusi hijau, pertanian yang tadinya bersifat tradisional akan diubah menjadi pertanian dengan sistem yang menggunakan teknologi terkini supaya bisa optimal. Dari sini tentu dapat diketahui bahwa tujuan revolusi hijau sebetulnya juga demi terpenuhinya industrialisasi ekonomi nasional. Dengan revolusi hijau, ketergantungan petani pada cuaca dan alam akan berkurang karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggagas revolusi hijau ialah hasil penelitian serta tulisan Thomas Robert Malthus. Di sana Malthus berpendapat bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa dihindari. Kemiskinan itu sendiri terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang berjalan secara cepat mengikuti deret ukur dan peningkatan produksi pangan yang lambat mengikuti deret hitung. Di Indonesia, pemerintah punya berbagai cara untuk mendorong revolusi hijau. Yang pertama adalah intensifikasi pertanian. Cara ini dikenal dengan sebutan panca usaha tani. Cara pertama ini meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah secara baik, pemupukan, irigasi, hingga pemberantasan terhadap hama. Ekstensifikasi pertanian adalah dengan memperluas lahan dan membuka lahan-lahan baru. Diversifikasi pertanian. Cara ini adalah upaya menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam dengan sistem tumpang sari. Dengan diversifikasi pertanian, kegagalan panen pokok dapat dicegah. Rehabilitasi pertanian. Cara ini merupakan upaya dalam memulihkan produktivitas yang kritis atau membahayakan kondisi lingkungan. Dampak revolusi hijau. Revolusi hijau yang berfokus pada serealia akan mampu meningkatkan pemenuhan pangan berupa karbohidrat. Akan tetapi setelah beberapa saat merasakan manfaat dari revolusi hijau, ternyata dampak-dampak buruk mulai dirasakan para petani Indonesia pada tahun 1990-an. Misalnya serangan hama, ketergantungan terhadap penggunaan pupuk, bahkan tanah yang tidak lagi subur karena penggunaan pestisida. Revolusi hijau juga dianggap hanya menguntungkan bagi petani kaya, bukan petani miskin. Keberhasilan swasembada beras dianggap hanya sebagai keberhasilan semu yang tidak bisa dinikmati dalam waktu lama. Dari sini kita mengetahui bahwa mencapai keberhasilan dalam bidang pertanian bukanlah revolusi hijau yang dibutuhkan, melainkan pembangunan lingkungan pertanian berkelanjutan. Dampak perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dampak positif. 1. Menambah wawasan dan pengetahuan. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Meningkatkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan mobilitas manusia. 5. Adanya spesialisasi jenis tanaman. 6. Penggunaan teknologi modern untuk pertanian. 7. Munculnya jenis tanaman unggul berumur pendek. Sedangkan dampak negatifnya adalah mempengaruhi pola pikir, menyebabkan permasalahan sosial, menimbulkan kerusakan lingkungan, ketergantungan masyarakat terhadap pestisida dan pupuk sintetis, terjadinya serangan hama, dan menurunnya kebutuhan tenaga kerja.
Demikian pembahasan bab 7 Sejarah Indonesia kelas 12 Perkembangan Iptek di Indonesia. Semoga kalian mengerti pembahasan ini dan nanti bisa mengerjakan soal-soal. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.